pulang nih. Damkar beraksi, Satria Biru. Rabu sore 22 Oktober 2025, kebakaran melanda rumah kosong di Jalan Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat saat hujan deras disertai petir mengguyur kawasan tersebut. Diduga api muncul akibat sambaran petir dan cepat menjalar ke rumah sekitar, membakar 3 rumah dan 1 motor. Sebanyak 10 unit dan 50 personel Gulkarmat dikerahkan. Api berhasil dilokalisir pukul 18.17 waktu Indonesia Barat dan pemadaman selesai pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Peristiwa bermula pada sore hari saat hujan lebat disertai petir mengguyur kawasan padat penduduk. Tiba-tiba petir menyambar atap salah satu rumah warga hingga menimbulkan api. Dalam sekejap kobaran api mulai membesar dan warga sekitar panik berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Oh iya, jadi pas ada kebakaran itu sembur bensin nyala, yang punya rumah kan kebakaran udah lari semuanya. Dan tinggal warga semua yang ya sementara belum ada pemadam, apa yang punya pam tetangga kita pakai ember-ember semua. Rabu malam 22 Oktober 2025, kecelakaan terjadi di flyover Buaran arah Kalimalang, Jakarta Timur. Seorang pengemudi truk box terjepit setelah menabrak mobil pick-up akibat jarak pandang terbatas saat hujan deras. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur bersama PMI mengevakuasi korban yang terjepit di kabin. Sebanyak 3 unit rescue dengan total 10 personel dikerahkan. Korban berhasil dievakuasi pukul 19.53 waktu Indonesia Barat dan dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi untuk penanganan medis. Izin Komandan melaporkan dari TKP. Untuk TKP di belakang perumahan Bumi Agung. Rabu dini hari 22 Oktober 2025, kebakaran hebat melanda pabrik PT Mitra Plastik Nusantara di Desa Pangadegan, Kecamatan Pasir Kemis, Kabupaten Tangerang. Api diduga berasal dari ruang mesin pengolah limbah dan dengan cepat membesar akibat banyaknya material plastik yang mudah terbakar. Damkar Tangerang mengerahkan 40 personel dari 6 pos untuk memadamkan api yang menghanguskan 2 bangunan. Setelah 7 jam upaya pemadaman, api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kami belum bisa menyimpulkan karena ada beberapa faktor, khususnya tadi ada konsleting listrik, adapun memang dengan bahan-bahan mudah terbakar gini, situasi hawa panas yang dikeluarkan BMKG pun itu bisa jadi pemicu. Tertimpa pohon, mobil ada korban 3 orang, belum bisa dievakuasi, Pak Haji.
Jadi alhamdulillah kita tidak ada kendala. Kami mengirimkan satu tim dengan 6 petugas dan 1 buah alat combo cutting slider. Alhamdulillah pada saat sampai ke lokasi kami langsung eksekusi objek yang menghalangi korban. Kami potong di 2 titik di Pilaka sehingga korban dapat cepat kita evakuasi ke Fastes terdekat. Izin melaporkan PT Dame, TKP, Tuak Jati, Karawang Barat. Awas! Kamis malam 23 Oktober 2025, kebakaran hebat melanda gudang limbah oli milik PT Dame Alam Sejahtera di Jalan Raya Proklamasi, Karawang Barat sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari tumpukan limbah oli bekas yang mudah terbakar hingga memicu ledakan kecil. Sebanyak 7 unit mobil pemadam dan 50 petugas gabungan dikerahkan untuk menjinakkan api yang baru padam pada Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. 3 rumah warga ikut terbakar, sementara limpahan oli mencemari jalan dan saluran air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini kan limbah oli gitu kan, jadi agak sulit dipadamkan gitu kan. Tapi alhamdulillah kita tidak ada korban jiwa maupun masyarakat juga, alhamdulillah bisa dilokalisir rumah penduduk gitu kan. Damkar beraksi, Satria Biru. Damkar beraksi, Satria Biru. Awas, pada depeku. Apa itu ya? Apa itu ya? Apa itu ya? Aduh, cantik ya.
Udah buang dulu ininya. Jepang Bu. Iya. Siap pakai tangan gerak. Nah, mobil aja ya sama apa? Sabtu 25 Oktober 2025, seorang pria bernama Adi atau akrab disapa Didi mengalami insiden tak biasa di kota Tanjung Pinang. Ia terjepit di celah beton setelah diduga terlalu asik memperhatikan seorang perempuan yang melintas. Warga yang melihat kejadian itu segera melapor ke petugas. Tim damkar dan penyelamat kota Tanjung Pinang pun bergerak cepat ke lokasi. Dengan bantuan alat evakuasi, Didi akhirnya berhasil diselamatkan tanpa luka serius. Aksi penyelamatan ini pun menjadi perhatian warga sekitar. Awal kejadian terjadi pada siang hari ketika seorang pria berdiri di depan warung kopi. Tepat di seberang jalan, seorang wanita muda melintas dan menarik perhatiannya. Tanpa sadar, saat ia menoleh ke arah wanita itu, kakinya terjeblos ke dalam lubang beton saluran air di tempat ia berdiri. Itu masukkan lagi di lah. Dia potong aja kakinya. Di situ. Potong gue sini aku pakai sini lah. Tenang Pak. Aman Pak ya. Tunggu Pak, tunggu ini. Tunggu. Masya Allah, makasih Bapak, ya Allah. Ini tim damkarnya ya. Makasih Bapak, ini orang-orang baik. Ya Allah. Awas kabel buka itu. Damkar beraksi, Satria Biru. Damkar beraksi, Satria Biru. Itu masukkan lagi di lah. Dia potong aja kakinya. Di situ. Potong gue sini aku pakai sini lah. Sabtu siang 25 Oktober 2025, petugas pemadam kebakaran sektor Parung membantu seorang warga mencari kunci mobil yang tercebur ke got di perumahan Kartika Sejahtera, Inkoat, Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Tanpa ragu, petugas turun langsung ke dalam got dan melakukan pencarian manual hingga kunci berhasil ditemukan. Aksi sigap dan totalitas petugas ini mendapat apresiasi dari warga sekitar yang menyaksikan proses pencarian di lokasi. Rabu 22 Oktober 2025, petugas pemadam kebakaran Mako Curug menerima laporan seekor burung kakatua peliharaan terlepas dan rantai di kakinya tersangkut di kabel listrik. Menindaklanjuti laporan itu, tim damkar segera menuju lokasi dan melakukan evakuasi hati-hati menggunakan alat pengait khusus untuk menghindari sengatan listrik. Setelah beberapa menit, burung berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat dan langsung diserahkan kembali kepada pemiliknya. Kejadian bermula saat seekor kakatua putih peliharaan sedang menikmati makanan di halaman rumah pemiliknya. Tanpa sengaja, rantai di kakinya terlepas yang membuat burung tersebut terbang. Sang pemilik yang panik pun mengikuti arah terbangnya.
Tak lama kemudian, burung tersebut terlihat hinggap dan tersangkut di kabel tiang listrik dekat rumahnya. Oke, mantap. Allah Akbar. Rantainya, pegang. Rabu 22 Oktober 2025, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menutupi seluruh badan jalan di Jalan AP Mangkuengara, Teluk Dalam, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Peristiwa tersebut dilaporkan sekitar pukul 17.33 WITA oleh pengendara yang melintas di lokasi. Petugas damkar bersama aparat setempat segera dikerahkan untuk melakukan pemotongan dan pembersihan agar arus lalu lintas kembali normal. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kamis 23 Oktober 2025, sebuah mobil minibus berisi rombongan wisatawan terjebak di pasir kawasan Pantai Pancerdor, Pacitan. Kendaraan tersangkut saat berputar balik di area berpasir dan tidak bisa keluar meski sudah didorong warga. Tim damkar dan penyelamatan Kabupaten Pacitan dikerahkan untuk membantu evakuasi. Dengan 1 unit mobil damkar dan teknik penarikan hati-hati, mobil berhasil dikeluarkan tanpa kerusakan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan mobil wisatawan dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. Nah, pas HS-nya mau putar buat foto, tiba-tiba banyak sulit. Jadi kita telepon damkar Pacitan, alhamdulillah 15 menit nggak sampai, udah sampai sini dan langsung dibantuin oleh bapak-bapak di damkar ini. Rabu siang 22 Oktober 2025. Seekor kucing terjebak di dalam bodi motor milik warga di wilayah Trenggalek. Warga yang panik segera melapor ke petugas pemadam kebakaran. Tim damkar Trenggalek tiba di lokasi dan melakukan evakuasi hati-hati agar tidak melukai hewan tersebut. Setelah beberapa menit upaya penyelamatan, kucing berhasil dikeluarkan dalam keadaan selamat. Tidak ada kerusakan berarti pada kendaraan. Nah, halo masyarakat. Nih, di depan Bang Adam sudah ada beberapa peralatan nih yang wajib masyarakat miliki di rumah. Yang pertama, nih, APAR, alat pemadam api ringan. Alat ini sangat efektif untuk memadamkan api pada skala kecil. Jadi masyarakat wajib nih punya APAR. Jadi pada saat terjadi kebakaran, masyarakat nggak repot-repot harus madamin pakai air ataupun kain basah ataupun apapun itu. Jadi bisa menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, nih yang kedua. Apabila masyarakat tidak memiliki APAR dan jika terjadi kebakaran kompor, masyarakat cukup bisa menggunakan seperti yang Bang Adam pegang nih. Ini adalah handuk basah. Apabila tidak memiliki handuk basah juga bisa menggunakan karung basah ataupun spray basah. Jadi, alat ini juga cukup efektif pada saat kebakaran kompor. Bisa menggunakan handuk basah, karung basah, dan juga spray basah. Ingat ya. Nih, yang ketiga. Apa nih? Ya, ini senter. Alat ini juga cukup penting. Jadi pada saat terjadi mati lampu, alat ini cukup penting pada saat mencari sesuatu. Contohnya, mencari kunci, atau peralatan-peralatan penting yang lainnya bisa menggunakan senter. Dan juga bisa mencari peralatan-peralatan seperti yang kita butuhkan. Seperti apa? Ini juga nih. Power bank. Power bank juga sangat penting pada saat terjadi mati lampu. Apabila handphone masyarakat mati, tidak bisa digunakan dong pastinya.
Jadi bisa menggunakan power bank untuk menyalakan kembali. Bisa menghubungi damkar. Tahu nggak nomor telepon damkar? 112. Betul. Nah, yang terakhir. Ini alat tidak kalah pentingnya, yaitu kotak P3K. Kalau yang Bang Adam pegang ini sih cukup lengkap. Ini adalah tas P3K. Isinya beberapa obat-obat seperti betadin, seperti perban, ataupun peralatan-peralatan medis lainnya. Jadi, masyarakat akan sangat membutuhkan beberapa peralatan yang Bang Adam sebutkan tadi. Jadi diingat-ingat tuh, peralatan tadi yang Bang Adam sudah sebutkan. Apar, handuk basah, senter, power bank, dan juga peralatan P3K. Wajib harus dimiliki oleh masyarakat di rumah. Oke ya, diingat-ingat ya, apa yang Bang Adam sampaikan tadi.